Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat yang beriman. Saya akan memberikan perumpamaan ya, suatu kejahatan atau suatu kesalahan. Pasti tercium atau pasti diketahui keadaannya. Kenapa? Karena orang kalau makan nangka pasti kena getah dan kecium baunya. Dan sepandai apapun orang menyembunyikan bangkai, pasti tercium baunya. Dan kata orang Malaysia juga bahwa sepandai-pandai tupai melompat, pasti bisa jatuh. Sehingga dari itu pepatah itu kita memang berpegang teguh dengan kebenarannya, yang memang kita tidak bisa berbuat suatu uh, kenyamanan atau suatu keamanan untuk berbuat suatu tindakan kejahatan pun. Sehingga apabila diri kalian melihat suatu kemakaran atau suatu kemungkaran, maka cegahlah oleh diri kalian untuk mencegah suatu perbuatan, suatu kejahatan. Karena tidak ada dalil untuk taat perintah pada suatu kejahatan pun. Maka dari siapapun yang memerintahkan kita untuk berbuat suatu kejahatan, kekejian, jangan kita taati, jangan kita turuti, sebab tidak ada dalilnya. Baik dari siapapun yang memerintahkan kita, jangan kita taati dalam melakukan suatu perbuatan kejahatan. Sebab di mana-mana kita ketahui bahwa tidak sedikit kita lihat para pelaku suatu tindakan kesalahan, suatu kejahatan terjerat hukum, dan sebaliknya di mana-mana kita ketahui tidak sedikit kita lihat para korban tidak bersalah, tidak pula terjerat hukum. Dan tentunya orang baik di mana-mana, baik akhlak perbuatannya pun tidaklah untuk diponis bersalah karena kebaikan. Maka kita kami, terutama diri saya dan diri kalian, maka berbuatlah berbuat baik sehingga kita semoga mendapatkan predikat keselamatan dunia dan akhirat yang kita harapkan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita selalu untuk dikuatkan keimanan kita, dikokohkan, diteguhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita terjaga, baik akhlak kita terjaga, baik ibadah kita terjaga, baik kita diberikan kesehatan dan kesadaran untuk selalu menuntut kewajiban kita, menuntut rizki untuk menafkahi diri kita dan keluarga kita. Dan oleh sebab itu kita memohon kepada Allah Azza wa Jal, Sang Pencipta alam semesta ini, sehingga diri saya pun tidak akan pernah ada tanpa Allah adakan, tanpa Allah ciptakan. Karena apa? Karena saya sudah memiliki, dikaruniakan anak sudah 3. Itu pun terdahulu sebelum saya dikaruniakan anak, saya pun tidak tahu apakah anak saya akan lahir yang pertama laki ataupun perempuan. Sebagaimana saya menginginkan laki tapi dikaruniakan perempuan, bahwa itu kita tidak dapat menentukan. Kita hanya dapat merencanakan memiliki anak, tapi tidak dapat kita tentukan mau kita seperti apa, karena kita berencana, Allah lah yang menentukan. Maka dari itu apapun di dunia ini kita bersyariat dengan baik, maka kita berserah diri kepada Allah atas segala ketentuannya. Makanya rasa kepemilikan kita, rasa keegoan kita, rasa bisa kita untuk berbuat sesuatu yang dapat kita tentukan untuk diri kita, tentu tidaklah serta-merta kita dapat menentukan atau menciptakan apa yang kita inginkan. Seperti saya misalkan, saya ini pada hakikatnya adanya dari hubungan biologis, akan tetapi saya tidak akan ada tanpa izin Allah. Kenapa? Karena tidak sedikit di dunia ini orang ada yang mandul, tidak memiliki anak atau belum dikaruniai anak, dan ada yang orang yang dikarunia anak tapi maunya laki, perempuan semua. Ada yang dikarunia anak maunya
perempuan tapi laki semua, maka kita hanya bersyariat berencana tapi Allah yang menentukannya. Makanya di dunia ini bahwa kita menghambakan diri kepada Allah itu tidaklah kita lebih eh, lebih bisa menentukan, lebih dapat apa yang kita inginkan selalu untuk dipenuhi tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu kita sadari untuk membersihkan hati kita dari hal-hal yang merasa bahwa kita ini uh, adalah sepenuhnya kepemilikan diri kita, melainkan saya juga tidak akan dapat berbicara atau tidak akan dapat bergerak pun tanpa adanya ruh. Sungguh ruh ini adalah hakikat yang adanya rasa kehidupan ini. Tanpa ada ruh ini maka tanpa nyawa saya pun tidak akan bisa bergerak dan saya tidak akan ada tanpa nyawa itu. Makanya Allah yang menciptakan, yang meniupkan ruh, yang menurunkan zat ruh darinya untuk diri kita, yang perlu kita sadari sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari apa saja yang kita cintai, yang kita sayangi dari dunia ini, pasti kita akan meninggalkannya. Kullun nafsin zaikatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Makanya jangan terlalu hubbud dunia wa karatul maut. Maksudnya jangan terlalu cinta dunia, takut akan kematian. Karena apa? Nanti kalau kita terlalu cinta kepada dunia, kita terbawa oleh dunia, kita akan lengah, lupa kepada Allah, lupa daratan kita. Maka wakaratul maut, terlalu takut akan mati. Karena apa? Karena enggannya atau khawatirnya karena mencintai dunia atau karena mencintai terlalu berlebihan kepada apa yang kita sayangi, kita cintai di dunia ini, membuat kita lupa bahwa kita bisa melakukan apa saja yang Allah tidak izinkan untuk kita lakukan, untuk melampaui batas, seperti apa yang diharamkan oleh Allah yang kita harus tinggali, apa yang apa yang dijauhkan, apa yang dihindarkan oleh Allah yang kita hindari. Setiap perbuatan-perbuatan di dunia ini, sehingga apa? Sehingga di dunia ini bahwa ketentuan akan nasib kita pun kelak di kehidupan kita akan kita tuai di akhirat kelak. Makanya dari itu kami ini dan kalian pun harus berbuat baik sebaik-baiknya di dunia ini, bukan berbuat buruk atau berbuat suatu kejahatan atau kekejian atau kedengkian atau keirian yang kita tidak inginkan pada hakikatnya kita tidak inginkan dalam kehidupan ini, sehingga kita menjaga hakullah, hak diri kita sebaik-baik mungkin untuk kita jaga batasan-batasan kehidupan yang Allah memang telah tentukan dengan standar keselamatan, bukan dengan standar ketidakselamatan, dalam arti agar kita tidak berbuat suatu kejahatan, suatu keburukan, suatu kekejian, agar kita tidak dijerat oleh suatu hukum baik dunia ataupun hukum baik di akhirat. Baik dalam arti bukan serta-merta hukum itu bisa berlaku baik untuk yang baik, buruk pun adapun untuk yang buruk, maksudnya buruk yang ia lakukan maka kejadiannya pun buruk yang dapat untuk diperoleh atau diterima dari suatu hambanya. Tapi baik yang dia lakukan maka kebaikan pula yang dia tuai, dia dapatkan dari hasil apa yang diusahakan di dalam kehidupan di dunia ini. Sehingga oleh sebab itu kita pikirkan dunia ini hanyalah tempat kita hidup sementara. Kalau kita pikir-pikir dunia hanya untuk hidup kita, standar baginda Rasulullah itu 6364 ya. Sehingga mudah sekali kita hitung kehidupan dunia kalau dibandingkan kehidupan akhirat yang abadi, akhirat yang hakiki. Sehingga satu hari dunia 100 tahun kelak, itu perumpamaan perhitungan menurut
menurut diri manusia, petunjuk dari Allah. Sehingga betapa pentingnya untuk keselamatan